Bapak Ibu Guru, dalam menyelenggarakan suatu pembelajaran, bagaimana caranya kita memastikan bahwa siswa telah belajar dengan baik? Apakah ketika mereka dapat menjawab pertanyaan yang kita lontarkan di kelas? Atau ketika mereka mendapatkan nilai yang tinggi pada hasil tes? Apakah respon siswa tersebut bisa kita anggap sebagai hasil capaian belajar siswa? Terlebih lagi, apakah respon tersebut menandakan bahwa siswa sudah mampu berpikir kritis? Dalam video ini, kita akan sama-sama berefleksi bagaimana cara merumuskan kecakapan berpikir kritis siswa berkaitan dengan proses pembelajaran yang kita selenggarakan sebagai guru. Perlu kita pahami bahwa belajar adalah suatu proses yang kompleks. Namun, dalam area pendidikan, kita dapat menggunakan prinsip dari dimensi kognitif, di mana belajar diartikan sebagai aktivitas mental siswa. Dengan peningkatan kualitas kecakapan dan keterampilannya dalam berpikir, yang kemudian berdampak pada perubahan tingkah laku atau karakter. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemampuan berpikir rata-rata siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai level yang kritis. Setidaknya, siswa di Indonesia perlu dibelajarkan untuk terampil dalam 4 hal utama, yaitu mengintegrasikan informasi, menemukan keterhubungan kasus dengan solusi dari yang umum menjadi khusus, memformulasikan masalah dunia nyata ke dalam konsep mata pelajaran, dan melakukan investigasi. 4 keterampilan berpikir ini adalah penjabaran berpikir kritis yang perlu diperhatikan guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Sudahkah kita memastikan bahwa dari setiap jam pelajaran yang kita habiskan di kelas, siswa telah terbimbing dengan baik menuju pencapaian 4 keterampilan berpikir ini? Agar kita dapat memastikannya, mari kita berefleksi pada 3 hal mendasar yang menjadi pijakan guru untuk menyelenggarakan pembelajaran yang memampukan siswa berpikir kritis. Pertama, agar siswa dapat merespon pembelajaran dengan kritis, guru perlu menyajikan stimulus belajar yang baik. Stimulus adalah dasar pijakan siswa untuk mencerna informasi. Oleh karenanya, informasi keilmuan yang hendak dipelajari harus bersifat kontekstual dan menarik, serta relevan dengan kasus-kasus yang siswa jumpai dalam hidupnya. Hal tersebut merupakan upaya agar siswa terpicu untuk melihat proses pembelajaran sebagai bagian dari hidupnya, di mana mereka akan mampu menemukan keterhubungan antara informasi yang dijumpai di kelas, pada buku teks, pada media, dan wacana umum, bahkan pada masalahnya sehari-hari. Jika stimulus yang diberikan guru menjauhkan siswa dari keterhubungan tersebut, besar kemungkinan proses belajar akan berhenti pada pemikiran konseptual yang tidak diterjemahkan lebih lanjut ke dalam fungsi atau praktek di luar kelas. Kedua, siswa akan mampu berpikir kritis jika guru menggunakan permasalahan yang baik pada proses pembelajaran. Kita perlu perhatikan bagaimana cara kita menyediakan dan menyajikan masalah pada ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari. Masalah sebaiknya disajikan sebagai tantangan untuk menjawab isu di dunia nyata dan tidak terkungkung atau dibatasi dengan satu jawaban benar yang disediakan oleh guru. Pembelajaran yang kita selenggarakan perlu memungkinkan siswa untuk mengkonstruksi responnya sendiri dari berbagai alternatif berdasar pada gagasan kreatif, faktual, dan dapat dibuktikan dengan bahasa mereka sendiri secara orisinil. Pemikiran kritis tidak dapat dibangun hanya dari fondasi teori dan konsep keilmuan, namun juga dari kreativitas, otentisitas,
atau keaslian cara berpikir siswa sebagai individu. Yang ketiga, guru perlu mendasari instruksi pembelajaran yang dikelolanya pada tingkatan berpikir kritis. Dalam hal ini, hematnya, kita perlu mempertanyakan apakah instruksi yang kita berikan untuk siswa dapat memampukan mereka untuk memberi respon yang tergolong kritis. Jika guru hanya meminta siswa untuk mengingat atau memahami suatu materi, tentunya respon dari siswa hanya berupa penyebutan atau penjabaran ulang tentang hal yang mereka ingat dan pahami. Instruksi tersebut belum memampukan siswa untuk berpikir kritis. Bandingkan jika guru mampu membangun instruksi yang memampukan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, bahkan mencipta respon terhadap informasi keilmuan. Tentunya, instruksi tersebut akan terejawantahkan ke dalam pribadi siswa yang tidak hanya belajar untuk mengerti teori, namun membacanya secara saksama, memilih dan menentukan bagian pada teori yang aplikatif dalam kasus yang sedang ditelitinya. Lalu kemudian menelusuri kemungkinan atau bahkan menciptakan solusi dari masalah yang sedang dianalisis dan dievaluasinya. Bapak dan Ibu guru, kita telah sama-sama merumuskan apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang memicu siswa untuk terampil berpikir kritis. Memang dibutuhkan upaya dan komitmen yang serius agar 3 rumusan tersebut di atas dapat diterapkan di kelas. Seringkali yang menjadi kendala adalah kecenderungan kita sebagai guru untuk meminimalkan potensi belajar siswa hanya karena kita ingin materi cepat terselesaikan, tugas mudah dinilai, dan respon siswa dapat dikendalikan dengan sederhana. Namun perlu diperhatikan, waktu dan kesempatan yang kita berikan kepada siswa untuk mencerna materi yang mungkin cenderung lebih lama didiskusikan, tugas yang lebih kompleks untuk kita evaluasi, dan respon siswa yang unik dan cenderung beragam adalah syarat terjadinya pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan berpikir kritis. Pastikanlah peluang tersebut selalu ada dan terbuka di kelas. Untuk mendalami materi tentang kecakapan berpikir kritis, Bapak Ibu dapat mengakses video lainnya di seri video pelatihan Guru Kuiper. Di antaranya video penerapan LOTS dan HOTS dalam proses belajar mengajar, penggunaan bahasa yang merangsang kecakapan berpikir kritis siswa, dan video praktek mengajar menggunakan materi dan soal HOTS. Sampai jumpa di video berikutnya.